Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 9. Kami ingin menjelaskan tentang pengolahan air ketel. Kalian pasti bertanyakan apa itu pengertian air ketel, lalu juga teori dasarnya, prinsip kerjanya, standarnya, lalu faktor-faktor dan implementasinya di dunia industri. Kami di sini ingin menjelaskan semua itu. Sebelumnya, izinkan saya berkenalan. Nama saya Dinda Ayuna Satya Nining Tias dengan NPM akhir 06, lalu teman saya. Perkenalkan, nama saya Maulida Chandrawati dengan NPM terakhir 16. Lalu? Perkenalkan, nama saya Muhammad Safir Ibjan Habibi dengan NPM terakhir 02. Perkenalkan, nama saya Masih Rasul Suci dengan NPM terakhir 37. Lalu mari kita lanjut ke penjelasan materinya. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ketel air. Jadi ketel uap air merupakan alat yang berfungsi untuk mengubah air menjadi uap yang memiliki temperatur dan tekanan tertentu yang nantinya akan dikonversikan menjadi tenaga penggerak untuk pembangkit-pembangkit di pabrik. Jadi ketel uap air ini tersendiri menggunakan bahan bakar yang umum yaitu batu bara. Ketel uap air sendiri memiliki bagian-bagian penting yaitu tabung ketel, furnis, pemanas air, economizer, dan katup pengaman. Jadi ketel uap air sendiri ini airnya itu lebih banyak daripada ruang yang ada dalam tabung tersebut. Lalu kita lanjut pada pembahasan teori dasar pengolahan air ketel. Pengolahan air boiler sangat penting untuk menjaga efisiensi dan keselamatan operasional. Dalam proses industri, air yang digunakan harus melalui treatment sesuai standar untuk mencegah kerusakan seperti korosi atau kerak. Boiler berfungsi mentransfer panas dari pembakaran ke air, menghasilkan uap atau air panas sebagai sumber energi yang efisien. Uap dapat meningkatkan volume hingga 1.600 kali lipat, menciptakan tekanan tinggi yang berbahaya jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan pemeliharaan dan manajemen boiler yang hati-hati untuk memastikan operasinya tetap aman dan efisien. Di sini saya menjelaskan prinsip kerja air ketel. Yang pertama yaitu radiasi. Radiasi itu perpindahan panas tanpa media penyalur terjadi pada pipa boiler yang menerima panas secara tidak langsung. 2. Konduksi. Perpindahan panas melalui zat padat seperti dari dasar tungku boiler ke pipa sehingga memanaskan udara hingga mendidih dan menghasilkan uap. Yang ketiga yaitu konveksi. Konveksi itu perpindahan panas melalui sirkulasi air mendidih yang memungkinkan transfer energi secara efisien. Berikut adalah standar air pada ketel. Berikut adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap air pada ketel. Yang pertama ada pH. Perubahan pH terjadi secara signifikan ketika larutan menjadi 10 kali lebih asam, maka nilai pH-nya akan turun 1 unit. Dan yang kedua ada daya hantar listrik atau konduktivitas. Nilai konduktivitas air umpan boiler perlu diperhatikan untuk mencegah endapan kerak pada permukaan perpindahan panas dan untuk menjaga kemurnian uap yang dihasilkan. Yang ketiga ada alkalinitas. Nilai alkalinitas yang tinggi tidak dapat diinginkan dalam air umpan boiler karena dapat menyebabkan pembusaan dan carryover. Dan sekarang kita akan membahas implementasi ketel air di dunia industri. Banyak sektor industri yang membutuhkan boiler digunakan sebagai penggerak generator, pembangkit panas, pemanas air, dan mensterilkan fasilitas. Contohnya, pengelolaan tahu. Sebagai perebus tahu, selain efisien, tahu juga tidak sangit karena tidak langsung dibakar dengan tungku, melainkan secara terpisah. Jadi kesimpulannya, ketel uap ini berperan penting dalam industri untuk mengubah air menjadi uap dengan suhu dan tekanan tertentu yang akan dikonversi menjadi energi. Jadi pengolahan air pada ketel uap air ini harus memenuhi standar seperti pH, konduktivitas, alkalinitas yang bertujuan mengurangi resiko korosi dan endapan yang berguna untuk menjaga kinerja serta umur pada boiler.
Jadi prinsip kerjanya ini melibatkan perpindahan panas melalui radiasi, konduksi, konveksi untuk menghasilkan uap secara efisien. Penerapan standar kualitas air, pemilihan bahan bakar yang efisien, serta perawatan yang tepat meningkatkan efisiensi energi dan menjamin keselamatan operasional, mendukung proses produksi yang berkelanjutan. Sekian penjelasan dari kami. Semoga video pembelajaran yang kami buat hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.